Sontak saja bapak saya itu langsung keluar menuju ke sebuah sumur tersebut. Karena khawatir ada apa-apa dengan anaknya yang baru berumur 10 tahun itu yang bernama Zakir. Kemudian bapak saya menanyakan, kenapa, kok apa yang terjadi? Karena saking takutnya. Dan akhirnya si air yang ada dalam ember itu jatuh lagi ke dalam sumur yang mengakibatkan suara terdengar dari dalam rumah. Dia datang lagi dan kali ini menampakkan dirinya terhadap anak yang bernama Zakir. Waisah pun semakin dekat dengan sosok tersebut. Dan Waisah pun bertanya, Mbak, mau kemana? Kok nggak ke musola? Setelah Waisah menanyakan, lalu si sosok tersebut menengok ke arah Waisah dengan muka yang hancur. Dan setelah diteliti kakinya nggak ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, para subscriber, para viewer Aga Channel dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aga Channel, jumpa kembali bersama saya Abdul Ghafur, dan seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah yang tentunya kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sekitar kita. Akan tetapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukung channel kami dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kami tetap semangat dalam membuat konten-konten video yang mudah-mudahan dapat menghibur para sahabat semua. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama, kita langsung masuk ke sebuah ceritanya. Sahabat Aga Channel, kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah dari kisah cerita yang kemarin, yaitu pengalaman-pengalaman hal gaib yang pernah terjadi di kampung kami. Setelah Kang Zakir ini yang pada waktu itu masih berusia 10 tahun, dia keluar ke sebuah bak mandi dan di situ ada sebuah sumur. Dia menimba air. Sesaat itu tiba-tiba bapak saya dari dalam rumah mendengar ada sebuah benda jatuh ke dalam sebuah sumur. Suara tersebut terdengar oleh sang ayah. Sontak saja bapak saya itu langsung keluar menuju ke sebuah sumur tersebut. Karena khawatir ada apa-apa dengan anaknya yang baru berumur 10 tahun itu yang bernama Zakir. Dan setelah keluar, bapak saya menuju ke sebuah sumur tersebut. Bersyukurlah di situ si anak tersebut tidak terjadi apa-apa. Hanya saja dia itu gemetar ketakutan. Kemudian bapak saya menanyakan, kenapa, kok apa yang terjadi? Si Kang Zakir itu diam saja. Dia tidak berbicara apa-apa, hanya dia badannya gemetar, merasa takut. Kemudian bapak saya membawa anaknya itu masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, ditenangkanlah sang anak itu. Kemudian setelah tenang, baru orang tua saya itu menanyakan kepada anak tersebut, "Nah, tadi ada apa? Kenapa? Kok rupanya ketakutan begitu?" "Anu Pak, tadi saya melihat sosok tinggi besar dan tampangnya sangat menakutkan. Tingginya itu melebihi badan manusia, Pak.
Jadi sang anak itu sewaktu dia menimba air di sumur, tiba-tiba melihat sosok yang tinggi besar dan tampangnya menakutkan, hingga akhirnya si timba yang ada di ember itu dilepaskan karena saking takutnya, dan akhirnya si air yang ada dalam ember itu jatuh lagi ke dalam sumur yang mengakibatkan suara terdengar dari dalam rumah. Dan rupanya sosok yang tinggi besar itu sama dengan kejadiannya waktu menimpa si anak pertama Zainab. Itu sosok yang sama. Dia datang lagi dan kali ini menampakkan dirinya terhadap anak yang bernama Zakir. Kemudian ada suatu cerita lagi, dan kali ini menimpa seorang tetangga saya bernama, sebut saja dia Isah. Dia itu orang tua yang usianya sudah lanjut. Dia rajin berjamaah sampai subuh pun dia berangkat ke musola. Dan bapak saya ini selain dia sebagai pedagang kain, sebagai petani, dia juga sebagai imam musola. Jadi setiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu bapak saya selalu berjamaah dan mengimami di musola tersebut. Pada suatu ketika, waktu itu jam 4 dini hari, dan seperti biasa sebelum subuh bapak saya pergi ke musola untuk persiapan berjamaah sholat subuh. Sebelum subuh dia melakukan tahriman untuk membangunkan warga yang kiranya ingin ikut melaksanakan berjamaah sholat subuh. Akan tetapi tetangga saya yang bernama Waisah, ya sebut saja dia Waisah, karena dia seorang perempuan dan sudah tua, makanya dipanggilnya kan Wa gitu. Jadi si Waisah ini ingin menuju ke musola dengan tujuan ikut melaksanakan berjamaah sholat subuh. Tepat pada jam 4 berangkatlah dia dari rumahnya menuju ke musola. Jadi dari rumahnya ke musola itu tidak jauh, kurang lebihnya sekitar 70 meter. Dan si Waisah ini kalau ke musola melewati depan rumah saya. Sampai di depan rumah saya, itu Waisah melihat bapak saya berpakaian sawah, bukan berpakaian yang mau berjamaah gitu. Jadi pakaiannya tuh pakaian sawah. Sontak saja si Waisah ini aneh melihat sosok bapak saya yang seharusnya berpakaian muslim untuk persiapan sholat di musola, tapi kok ini aneh gitu. Pakaiannya pakaian seperti orang yang mau ke sawah. Waisah pun bertanya-tanya, ini kok aneh ya, saya mau ke musola, dia malah mau berangkat ke sawah gitu, sambil membawa ini pedang. Akhirnya Waisah pun semakin dekat dengan sosok tersebut, dan dia pun bertanya. Akan tetapi mukanya masih belum menghadap ke Waisah. Mbak, mau kemana? Kok nggak ke musola? Lalu si sosok tersebut menengok ke arah Waisah dengan muka yang hancur, dan setelah diteliti kakinya nggak ada satu, dan mengambang, dia nggak menyentuh tanah. Sontak Waisah pun kaget dengan sosok yang mukanya hancur dan menyeramkan. Ternyata yang Waisah kira dia itu adalah
bapak saya, tapi ternyata dia adalah sosok yang menakutkan. Akhirnya Waisa pun menjerit dan lari langsung ke musola. Dan setelah di musola dia pun menceritakan apa yang dia alami. Itulah kejadian yang pernah menimpa tetangga saya yang bernama, sebut saja dia Waisah. Ada lagi kejadian menimpa teman kakak saya yang bernama Zakir. Waktu itu dia berusia sekitar puluhan tahun atau belasan tahunan lah, masih SD gitu. Anak-anak zaman dulu itu biasa kalau main itu kan ada main kelereng, ada main bon-bonan, ada main petak umpet. Dia sedang bermain dengan teman-temannya, bermain petak umpet. Waktu itu masih sekitar habis Isya. Dia bermain petak umpet bersama teman-temannya. Ya biasa kalau anak-anak bermain petak umpet kan matanya ditutup, terus si teman-teman yang lainnya itu mengumpet, dan setelah itu dia harus mencari temannya itu hingga ketemu. Nah, kejadian tersebut dia pas dia sedang mencari-cari temannya yang sedang bersembunyi. Akan tetapi di sebuah semak-semak dia mengira dia adalah temannya sendiri. Setelah didekati ternyata dia terbang dan hanya ada kepala yang berambut panjang dengan organ tubuh bagian dalamnya saja. Dan sosok tersebut yang dinamakan hantu kunyang atau leak. Itulah pengalaman dari salah satu seorang teman dari kakak saya yang pernah terjadi dan pernah dialami di kampung kami ini. Terus ada lagi kejadian, dan kali ini menimpa pada diri saya pribadi. Waktu itu saya sedang tertidur sore, kira-kira habis Isya. Saya itu tidur. Waktu itu saya kira-kira masih SMP yang usianya kurang lebih 15 tahunan. Dan kejadian itu awalnya saya ini tidur habis Isya. Tidak lama kemudian tiba-tiba badan saya menjadi seperti ada yang, kalau bahasa Indramayu sih direp-rep gitu. Ada yang merep-rep gitu. Saya tidak bisa napas, tidak bisa bergerak. Susah sekali ini tidur. Saya tidak bisa bergerak. Akan tetapi saya sebisa mungkin saya membaca doa. Saya membaca doa dalam hati. Saya terus membaca doa, dan beserta saya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang akhirnya dan saya pun berusaha untuk membuka mata saya. Setelah mata saya terbuka dengan keadaan yang masih seperti setengah sadar gitu, mata saya terbuka, tiba-tiba saya melihat sosok setengah badan dari mulai perut ke atas ini muncul di tembok di atas saya, pas tepat di atas saya tidur. Saya melihat waktu itu. Dan setelah saya membaca doa sebisa mungkin, saya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, akhirnya saya tersadarkan. Dan sosok tersebut setelah saya sadar, dia menghilang. Itulah kejadian yang pernah saya alami di rumah orang tua saya sendiri, di kampung saya.